All cinematic crew stand by. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, cerita reformasi perpajakan terkini. Tentunya kami hadir untuk memberikan informasi seputar perpajakan terkini. Perkenalkan, saya Putri Pramitasari, salah satu fungsional penyuluh pajak di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kawan pajak, pernah tidak berpikir, kalau misalnya saya nggak paham terkait dengan pajak atau terlalu sibuk. Lantas ketika kita membutuhkan atau ada urusan terkait perpajakan, apakah kita bisa menunjuk orang lain untuk menjadi kuasa kita dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan? Jawabannya iya. Tapi kawan pajak tentunya harus ada ketentuan terkait yang harus kita penuhi. Nah, pada episode kali ini kawan pajak kita akan membahas seputar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. Di mana di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 ini membahas tentang siapa sajakah yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak dan apa saja persyaratannya serta bagaimana caranya bisa ditunjuk untuk menjadi kuasa wajib pajak. Tentunya saya tidak sendiri kawan pajak. Hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber handal di Direktorat Jenderal Pajak. Beliau adalah salah satu penyuluh pajak ahli madya di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bapak Edi Triyono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mita. Terima kasih sudah hadir di podcast Cermati. Siap, Bapak. sama-sama Mbak Mita. Iya, kami sangat menantikan ilmu yang akan Bapak bagi pada episode kali ini ya kawan pajak tentunya. Insya Allah siap berbagi, berdiskusi bersama ya. Baik Bapak, sebagaimana mungkin Bapak ketahui ya Pak ya, pada beberapa hari terakhir banyak sekali diperbincangkan oleh kawan pajak sekalian nih Pak, bahkan di media sosial terkait dengan pemberian kuasa kepada wajib pajak. Oke. Sebagaimana diatur di dalam PMK tahun 44 tahun 2026 ini Pak. Nah sebelumnya pernah saya membaca-baca begitu ya Pak ya, bahwa sebenarnya terkait dengan kuasa wajib pajak ini sudah diatur di dalam PMK nomor 229 tahun 2014. Iya. Nah, mengapa hal ini atau terkait dengan kuasa wajib pajak ini harus diatur kembali sehingga lahirlah PMK nomor 44 tahun 2026. Baik Mbak Mita. Kawan pajak semuanya, untuk pengaturan terkait kuasa wajib pajak ini, induknya di awal di Undang-Undang KUP. Di pasal 32 itu orang atau badan bisa menunjuk seorang kuasa Mbak Mita. Kemudian diatur kembali di pasal 44E di ayat 2 di huruf E-nya. Di sana mengatur bahwa pengaturan khusus terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban tentang kuasa dan kompetensinya diatur lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lalu muncullah PMK nomor 229 tahun 2014 yang Mbak Mita sebut tadi kan. Kemudian dengan bergulirnya waktu, ternyata ada beberapa hal yang nggak pas di lapangan. Sehingga pernah muncul ada uji materi di di Mahkamah Konstitusi. Terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 tahun 2017. Nah, dari hasil perbaikan itu, dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi, DJP membuat perbaikan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2014. Diatur ulang di PMK nomor 44 tahun 2026 ini. Kemudian di PMK ini diatur lebih detail tentang hak dan kewajiban, termasuk kompetensi untuk kuasa wajib pajak. Sekarang untuk tujuannya nih Mbak Mita. Tujuan dibentuknya diatur di PMK 44 ini jelas untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan buat wajib pajak, dan memberikan kesetaraan nih
bagi siapapun yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Aturan ini juga menyelaraskan tata cara pelaksanaan kuasa dengan sistem Kortex yang baru, pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP. Demikian Mbak Mita latar belakang dibentuknya PMK 44 ini. Baik, berarti yang mendasar itu terkait dengan uji kompetensi begitu ya Pak ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Yang mungkin biasanya kalau wajib pajak datang ke tempat layanan terpadu di KPP begitu ya Pak ya, hanya membawa surat kuasa, tapi terkadang memang tidak memiliki kompetensi tertentu begitu ya Pak ya. Nggak boleh dong. Betul sekali. Nah, sebenarnya nih Pak, tadi latar belakangnya dibentuknya atau lahirnya PMK 44 tahun 2026 ini, lantas sebenarnya boleh dijelaskan secara ringkas mungkin Pak terkait dengan sebenarnya apa sih kuasa wajib pajak Bapak? Oke. Kuasa ya Mbak Mita ya. Kuasa wajib pajak adalah seseorang ya yang diberi wewenang oleh wajib pajak untuk memenuhi hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Itu aja. Contohnya, kalau untuk mewakili wajib pajak dalam hal memberikan penjelasan apabila dikirimi surat cinta nih, SP2DK, betul Pak. Atau pas diperiksa, itu kita mau mendampingi atau mewakili wajib pajak, kita memberikan penjelasan di pemeriksaan, itulah gunanya konsultan kuasa pajak ya. Demikian juga untuk upaya hukum lainnya, ada bukti permulaan, ada penyidikan, maupun perpajakan yang lainnya. Namun perlu diingat ya, meskipun wajib pajak sudah menunjuk kuasanya, itu tanggung jawabnya masih ke siapa Mbak Mita? Kepada wajib pajak yang bersangkutan. Betul, jadi tanggung jawab tetap di wajib pajaknya ya. Makanya himbauan kami, wajib pajak harus menunjuk kuasa yang memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan kita. Siap, baik Bapak. Nah, untuk itu Bapak, karena kita sudah mengetahui siapakah kuasa wajib pajak itu apa, jadi sesuai dengan PMK 44 tahun 2026 ini, siapa sajakah yang secara resmi boleh untuk menjadi kuasa wajib pajak Bapak? Ya. Kalau kita membaca lengkap nih ya, PMK 44 tahun 2026 itu di sana disebut ada 3 pihak yang bisa ditunjuk ya. Yang pertama yaitu konsultan pajak jelas, yaitu seseorang yang memiliki izin sebagai konsultan pajak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan berlaku. Yang kedua namanya pihak lain. Pihak lain itu seseorang yang sudah melewati ujian kompetensi, sudah mendapat SKK namanya, surat keterangan kompetensi, kemudian mendapat surat keterangan terdaftar sesuai dengan peraturan perpajakan tentunya. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga ini khusus ya, dia tidak wajib memiliki kompetensi, tapi tentu saja harus yang bagus dong Mbak ya, harus yang punya kompetensi lah, meskipun tidak disyaratkan punya SKK dan SKT. Nah, siapa sih keluarga ini? Keluarga ini meliputi suami, istri yang memiliki hubungan darah atau semenda, itu maksimal dalam derajat kedua. Misalnya saya sebagai wajib pajak, itu yang masuk dalam derajat kedua itu sampai dengan kedua itu adalah istri, kemudian orang tua, kakek. Orang tua derajat 1 turun ke saudara kandung saya, itu derajat kedua. Dan saya punya anak, punya cucu saya itu derajat kedua. Ya. Baik, berarti bisa disimpulkan nih ya kawan pajak ya, bahwa untuk menjadi kuasa wajib pajak itu ada 3 kategori ya Pak ya, kuasa wajib pajak ya. Dari keluarga, tapi ada dibatasi begitu ya Pak ya, hanya saudara dan maksimal semenda sampai dengan derajat kedua. Yang kedua yaitu konsultan pajak, tentunya harus memiliki izin praktek konsultan pajak yang masih berlaku. Betul sekali. Dan yang ketiga adalah pihak lain ya. Jadi kawan pajak silakan untuk dicermati bahwasanya kuasa wajib pajak ada 3 yang dapat menjadi kuasa wajib pajak. Yang pertama bisa dari keluarga, yang kedua adalah konsultan pajak ataupun pihak lain. Nah, Bapak, terkait dengan kuasa wajib pajak ini, apakah ada persyaratan tertentu atau istilahnya kualifikasi khusus ya, bahwa seseorang itu dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak? Baik,
kita bedah satu-satu nih berarti Mbak Mita ya. Betul sekali, Pak. Yang pertama konsultan pajak ini. Konsultan pajak itu syaratnya harus memiliki tadi izin konsultan pajak yang masih berlaku. Kemudian dia harus terdaftar dalam sistem administrasi DJP. Artinya nanti setelah dia punya izin konsultan pajak, dia harus masuk di Sikop namanya. Di websitenya Kemenkeu ada namanya Sikopnya. Iya. Sudah masuk di sana. Kemudian yang kedua terkait yang pihak lain tuh. Pihak lain itu ada kualifikasinya juga. Nanti pada saat ujian kompetensi, dia mendapat SKK. Dia bisa menempuh ujian yang untuk wajib pajak orang pribadi. Dia harus tes dulu nih, tes untuk mendapat SKK level A mungkin ya istilahnya. Kemudian kalau untuk mewakili OP dan badan, dia harus tes yang kompetensi tingkat B. Kemudian kalau untuk perpajakan internasional, dia harus tes yang level C. Nah, setelah dia lulus ujian kompetensi, dapat SKK, surat keterangan kompetensi, kemudian dia harus input sendiri di sistem Cortex-nya. Nantinya kalau sudah sistem berjalan lancar, itu by sistem otomatis akan terupload sendiri SKT-nya. SKT ini diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian apabila izin atau surat keterangan dibekukan atau dicabut, maka pihak lain itu kehilangan haknya untuk menjadi kuasa. Tidak bisa lagi ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Ada lagi nih Mbak Mita, selain itu ada pengaturan khusus bagi mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ini ada beberapa yang diatur, ada yang pensiun misalnya. Nah, kalau dia pensiun, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dia itu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berat. Ya. Yang pertama, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berat. Kemudian telah melewati masa tenggang minimal 5 tahun sejak pensiun, dihitung dari SK pensiunnya. Itu dua hal kalau dia pensiunan wajib pajak. Kemudian bagaimana kalau bukan pensiun ya, tapi resign. Misal nih kawan saya namanya Beli Gede misalnya. Beli Gede ini belum mencapai masa pensiun, tapi resign. Berhenti gitu ya, Pak, sebelum memasuki usia pensiun. Itu harus ada 3 syaratnya. Yang pertama, pemberhentian tadi itu harus secara dengan hormat, Mbak Mita. Jadi diberhentikan dengan hormat. Nah, kemudian yang kedua sama dengan yang tadi, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga sama dengan yang syarat tadi, yaitu telah melewati masa tenggang 5 tahun sejak pensiun dihitung dari tanggal SK-nya. 3 syarat itu. Ada satu lagi nih, yaitu P3K. P3K itu apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian, ya itulah. P3K ini syaratnya mirip-mirip lah. Yang pertama, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Yang kedua sama, yaitu telah melewati masa tenggang minimal 5 tahun sejak dia diputuskan kerja dan hormatnya atau tanggal berakhir masa kerjanya. Baik, Bapak. Jadi memang yang membedakan mungkin ada istilah baru ya, Pak ya, tadi ya, uji kompetensi, kemudian mendapatkan surat keterangan ini terdaftar baru gitu kita ya. dengar, betul. Nah, nanti mungkin kita akan membahas di episode selanjutnya kali ya, Pak ya, karena sedang PMK-nya begitu ya, Pak ya, informasinya akan segera diterbitkan begitu ya kawan pajak terkait dengan konsultan dan pihak lain, karena ini sesuatu hal yang berbeda ya Pak ya, betul, dari PMK yang sebelumnya ya kawan pajak ya, bahwasanya untuk konsultan pajak dan juga pihak lain harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu dan juga memiliki surat keterangan terdaftar begitu ya Pak. Iya betul. Siap. Baik kawan pajak, selanjutnya nih Pak. Tadi sudah kita membahas kuasa wajib pajak, kemudian siapa sajakah syarat tertentunya begitu ya Pak ya. Sekarang dari sisi wajib pajak, bagaimana tata cara wajib pajak bisa menunjuk seseorang untuk menjadi kuasa wajib pajak tersebut begitu Pak? Oke. Cara menunjuk ya Mbak Mita ya. Iya, tata caranya. Cara menunjuk berarti harus dengan memberikan namanya SKK, tapi beda singkatannya. Iya, siap. Ini surat kuasa khusus namanya.
Jadi kalau menunjuk Bang Zulfikar sebagai kuasa misalnya, itu saya harus memberikan namanya surat kuasa khusus. Tapi sebelum surat kuasa khusus dibuat, ini pihak yang ditunjuk Bang Zulfikar tadi itu harus terdaftar dulu. Harus terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, surat kuasa ini bisa dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk elektronik nih. Ada dua media yang bisa digunakan. Kalau dalam bentuk kertas itu ada formatnya di lampiran PMK 44 tahun 2026. Sedangkan untuk SKK yang dalam bentuk elektronik ini dapat dibuat di Cortex. Kalau kita buat Cortex ada portal wajib pajak, My Portal, nah di situ dibuatnya. Kemudian kalau kita baca komplit di PMK 44 itu ada beberapa lampiran, ada 5 atau 6 ya. Itu isinya adalah beberapa surat kelengkapan dalam hal penunjukan maupun pencabutan kuasa. Yang pertama namanya surat kuasa khusus. Ini digunakan untuk menunjuk seseorang untuk menjadi kuasa kita. Kemudian ada surat pernyataan hubungan keluarga. Ini kalau kita menunjuk keluarga kita untuk mewakili hak dan pemenuhan kewajibannya. Misalnya saya lagi sibuk, kemudian saya menunjuk anak saya yang lebih ahli dalam perpajakan untuk mewakili saya dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Kemudian ketiga, surat pencabutan kuasa. Ini digunakan apabila kita mau memutus kontrak dengan kuasa kita. Misalnya kuasa kita itu tidak perform, atau pekerjaannya kok nggak bagus, atau malah melampaui kewenangan yang saya berikan. Ini bisa dicabut oleh wajib pajak dengan format surat pencabutan kuasa. Ada lagi surat pemberitahuan berakhirnya kuasa. Di SKK ini Mbak Mita itu ada detailnya. Di sana disebutkan mewakili menjadi kuasa untuk jenis pajak apa. Misalnya jenis pajak PPh pasal 21. Kemudian masa apa? Misalnya masa Juni tahun 2025 misalnya. Terus masa berakhirnya. Jadi di tiap SKK itu ada. Jadi SKK ini berakhir masa berlakunya dari Januari sampai Desember 2026. Nah, itu gunanya surat pemberitahuan berakhirnya kuasa. Kemudian ada satu lagi namanya surat penunjukan oleh kuasa. Kadangkala kalau kita sudah menunjuk seorang kuasa, kalau konsultan pajak misalnya, kan dia ditunjuk oleh banyak wajib pajak. Betul sekali, Pak. Nggak mungkin dia bisa mewakili semuanya sekaligus kan. Iya. Kadangkala dia harus menunjuk seseorang, biasanya karyawannya. Karyawan ditunjuk oleh kuasa tadi untuk apa? Hanya untuk menyampaikan atau menerima dokumen perpajakan dari pemeriksa, dari AR-nya, atau dari pejabat lain di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apabila pelaksanaan kuasa dilakukan secara elektronik, itu di awalnya wajib pajak harus memberikan akses, role akses di Cortex-nya untuk menunjuk ini. Ada menunya. Next time kita bahas detail lah. Boleh sekali, Pak. Kita buat Cortex, bagaimana cara wajib pajak menunjuk kuasa lewat Cortex ada. Kalau kita melihat SKK-nya itu paling sedikit memuat identitas pemberi dan penerima kuasa nih. Pemberi berarti wajib pajaknya, penerima kuasa bisa konsultan, bisa pihak lain ataupun keluarga ya. Kemudian status penerima kuasa itu apa tadi itu. Kemudian jenis hak atau kewajiban yang dikuasakan, jelas banget ya. Serta masa berlakunya surat kuasa, clear itu. Nah, kalau kuasanya adalah keluarga, nih, maka perlu dilampirkan apa Mbak Mita? Bisa melampirkan ini Pak, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa benar orang bersangkutan. Jangan orang yang berpura-pura, bahaya. Zaman gini banyak penipu. Iya, ngaku-ngaku ya Pak ya. Nanti Fiskus yang menerima surat kuasa khusus penunjukan keluarga, apa dokumennya? KK. Oke, kalau dia dalam satu garis lurus gampang nih. Betul sekali Pak. Orang tua atau anak ada di satu KK. Bagaimana kalau layer berikutnya? Ya harusnya bisa 2 KK itu. Yang dilampirkan ya Pak. Yang dilampirkan kita cek hubungan ini dengan ini. Nah. Betul sekali. Kalau di KK itu di bawahnya kan ada historicalnya ya Pak ya, atas
atas nama si A, misalnya nama orang tuanya, ya kan Pak, bapaknya siapa, ibunya siapa gitu ya Pak ya. Betul. Nah, ada lagi Mbak Mita, kuasa yang sudah ditunjuk oleh wajib pajak itu tidak boleh lagi mengalihkan ke pihak lain loh ya. Jangan seenak sendiri istilahnya. Siap. Sudah ditunjuk dari kuasa, tidak boleh memindahkan atau melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain. Namun demikian, kuasa masih dapat menunjuk tadi pegawai atau orang yang lain hanya untuk menyampaikan atau menerima dokumen tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak. Siap, berarti istilahnya cuma supporting aja ya Pak ya, karena ada keperluan misalnya dari pihak KPP begitu membutuhkan adanya dokumen. Nah, itu minta tolong karyawannya begitu ya Pak ya untuk menyampaikan. Misalnya seperti itu ya Pak ya. Tapi tidak boleh memberikan penjelasan. Siap. Hanya menerima dan menyerahkan dokumen. Tidak boleh menjawab, ini kenapa wajib pajak kok punya aset di sini belum dilaporkan dalam SPT-nya. Nah, itu boleh tidak dijawab oleh kuasa tadi. Oleh karyawan tadi. Iya, siap. Baik. Nah, tadi Pak kita sudah mengetahui ya berbagai macam ketika misalnya seseorang sudah ditunjuk sebagai kuasa nih Pak. Katakanlah tadi Bang Zul gitu ya. Zulfikar sudah ditunjuk sebagai kuasa dari wajib pajak. Nah, sekarang dari sisi perpajakan nih Pak, kewajiban dari kuasa wajib pajak itu sendiri apa nih Pak? Kewajiban sebagai kuasa ya. Tentu saja dia menjalankan yang disebut di surat kuasa tadi itu, di surat kuasa khusus tadi, disebutnya dia mewakili wajib pajak, kuasa wajib pajak dalam hal misalnya pemenuhan pasal 21 tadi itu. Ya dia harus melaksanakan, memberikan penjelasan, keterangan terkait yang dipegang tadi itu. Nah, dalam melaksanakan pemberian penjelasan sesuai dengan SKK tadi itu, dia harus menjaga integritas, Mbak Mita. Karena kalau ada fraud dalam pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan haknya, itu bisa dibekukan atau dicabut nanti ininya, SKT-nya. Kemudian dia juga harus bisa menjaga kerahasiaan data. Bayangkan kalau Bang Zulfikar tadi orangnya ember ya. Wah, datanya merasa diberi kuasa ini. Dapat data, cerita kemana-mana, cerita ke saudaranya, ke tetangganya. Aku loh diberi kuasa sama wajib pajak ini nih, datanya ini. Nah, itu nggak boleh. Kemudian dia menjadi kuasa sesuai dengan klasifikasi izinnya. Kalau konsultan pajak, dia harus menjalankan sesuai dengan izin konsultan pajaknya. Tadi ya, ada klasifikasi A, B, C. Ya? Demikian juga dengan surat keterangan terdaftar bagi pihak lainnya. Nah, sebaliknya, kuasa tadi tidak boleh memberikan informasi menyesatkan, yang bohong nih. Bila harusnya di datanya punya 10 aset, DPL-nya hanya 3, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh dia menghambat proses pemeriksaan. Misalnya pemeriksa mau memasukin ruangan tertentu untuk mencari data, dia nggak boleh menghambat. Dan tidak boleh menghalangi pelaksanaan ketentuan perpajakan. Ini yang penting untuk diperhatikan bagi kawan pajak semuanya. Apabila melanggar, itu tentu akan kena sanksi yang lumayan. Nanti kita tunggu ya sanksinya seperti apa, ada di Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur khusus terkait konsultan dan pihak lain. Baik. Bapak, terkait dengan penunjukan kuasa wajib pajak tadi, Pak, apakah ketika seseorang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak itu berlaku seterusnya atau ada jangka waktunya atau seperti apa, Pak? Apakah ada masa berlakunya sesuai dengan tadi ya, Pak, yang sudah disampaikan bahwasanya ketika seseorang ditunjuk oleh wajib pajak sebagai kuasa wajib pajak diperlukan adanya surat kuasa khusus, begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, apakah itu ada jangka waktunya atau seperti apa, Pak? Oke. Kalau surat kuasa khusus tentu tadi sudah kita spill di pertanyaan tadi ya, itu ada masa berlakunya. Berarti tidak berlaku selamanya. Nah, bagaimana kondisi SKK tadi berakhir? Itu ada beberapa hal. Pertama, apabila masa berlakunya habis. Sudah ya, misalnya disebut 1 Januari sampai Desember 2026. Berarti 2026 otomatis habis ya. Yang kedua, dicabut oleh wajib pajak. Apabila dia tidak perform atau tidak menjalankan hak dan kewajiban yang benar ya, dia bisa dicabut
Ada tadi surat pencabutan kuasa di lampiran PMK 44 disebut juga. Kemudian yang ketiga, apabila izin atau surat keterangan terdaftar pihak lain atau konsultan tadi digebukan atau dicabut, itu otomatis akan habis nih SKK-nya. Atau penerima kuasa tadi dipidana sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Case-case seperti itulah yang menyebabkan SKK tadi tidak berlaku selamanya, Mbak Mita. Bisa anytime tutup gara-gara 4 hal tadi itu. Nah, apabila wajib pajak ingin mencabut kuasa, pencabutan dilakukan melalui surat yang tadi, yang kita sebut di lampiran PMK 44. Kemudian ketika kuasa tersebut sebelum diberikan role akses pada portal wajib pajak di Cortex, begitu kita cabut atau begitu masa berlakunya berakhir, itu secara otomatis by sistem role akses tadi sudah tidak bisa diakses lagi. Ini karena Cortex ini sudah linkage ya, sudah nyambung kemana-mana ya. Begitu dicabut, role access nggak bisa lagi dipakai lagi oleh kuasa tadi. Baik ya, jadi memang penting sekali ya kawan pajak untuk memeriksa kembali juga berarti ya Pak ya di korteksnya masing-masing ya. Betul. Siapakah saja yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajaknya. Dicek juga ya kawan pajak terkait dengan tadi penunjukannya sampai dengan masa apa begitu ya, sampai dengan tahun berapa. Nah Bapak, karena tadi sudah disampaikan begitu banyak informasi tentang kuasa wajib pajak nih Pak. Dengan diterbitkannya PMK 44 tahun 2026 ini, tadi juga sudah disampaikan adanya uji kompetensi begitu ya Pak ya. Iya. Lalu bagaimana di masa transisi ini nih Pak? Apakah di tahun 2026 yang masih berjalan sampai dengan nanti 31 Desember tahun 2026 ini Pak, bagaimana ketentuannya Pak? Apakah ada aturan khusus ya terkait dengan kuasa khusus? Karena kan nanti untuk uji kompetensi ini baru aktif akan dilaksanakan di tahun 2027, betul ya Pak ya? Iya, betul Mbak Mita. Inilah bagusnya PMK 44 ya, dia mengatur masa transisi. Karena PMK yang mengatur terkait konsultan dan pihak lain belum ada bagaimana cara ujiannya. Ini bocoran ya, nanti ujiannya oleh BPPK. Jadi pihak yang independen, bukan DJP, bukan asosiasi konsultan. Ujiannya kapan? Tentu saja sebelum 1 Januari. Karena akan ujian dulu, nanti penetapan SKK, SKT, per 1 Januari bisa mewakili wajib pajak. Nah, masa transisi sejak aturan ini diundangkan sampai dengan nanti 1 Januari, siapa sih yang masih boleh menjadi kuasa wajib pajak? Kalau dia konsultan pajak, dia masih punya izin sebagai konsultan pajak dan telah memiliki sertifikat brevet perpajakan. Itu ya. Kalau untuk pihak lain ya, pihak lain itu bisa karyawan, bisa orang lain selain karyawan, dia tuh harus mempunyai brevet perpajakan, brevet A, brevet B, brevet C gitu. Kemudian atau jadi dia punya brevet A, B, C atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan. Tapi ada syaratnya, harus dari kampus atau universitas yang terakreditasi A dan minimal pendidikannya diploma 3. Ini agak spesial juga ya. Jadi kalau pihak lain itu harus punya brevet ABC atau menunjukkan ijazah bahwa dia sekolah atau kuliah di universitas atau lembaga pendidikan yang terakreditasi A minimal diploma 3. Nah, orang-orang tadi ini masih bisa ditunjuk sebagai kuasa sampai dengan 31 Desember 2026 sesuai ketentuan peralihan di PMK 44 ini. Artinya diberikan waktu penyesuaian sebelum seluruh ketentuan baru berlaku sepenuhnya. Demikian Mbak Mita. Baik, jadi tidak perlu khawatir ya kawan pajak ya bagaimana dengan diterbitkannya PMK 44 tahun 2026 ini. Lalu
Bagaimana nih nasibnya sebagai kuasa wajib pajak? Apakah wajib pajak masih bisa atau tidak bisa mengkuasakan seseorang untuk menjadi kuasa wajib pajak? Tentunya sesuai dengan PMK 44 tahun 2026 ini ada namanya ketentuan peralihan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwasanya kalau untuk konsultan pajak tetap masih bisa ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak begitu ya Pak ya, Betul. asalkan masih memiliki izin konsultan pajak. Kemudian selain konsultan pajak, nah maka atau kita sampaikan ini namanya kalau selain konsultan pajak ini pihak lain begitu ya Pak ya. Betul. Jadi pihak lain ini harus memenuhi kualifikasi kawan pajak. Artinya dia harus memiliki sertifikat brevet atau ya Pak ya, atau ijazah dari pendidikan perguruan tinggi negeri atau swasta Di bidang perpajakan dengan akreditasi A begitu ya Pak ya, dan pendidikan yang ditempuh minimal di Diploma 3. 3, betul. Betul sekali. Ya, kawan pajak, kita sudah berbincang banyak nih terkait dengan PMK 44 tahun 2026 ya. Jadi sudah tercerahkan nih kawan pajak, siapa sajakah yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak, kemudian apa saja persyaratannya dan bagaimana tata caranya untuk bisa ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Harapan kami pelayanan perpajakan semakin profesional, memberikan kepastian hukum dan tentunya memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekalian. Baik, Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast Cermati. Sama-sama Mbak Mita, dengan senang hati. Lain kali mungkin bisa kita agendakan lagi ya Pak ya. Anytime, siap. Baik, terima kasih kawan pajak juga sudah mendengarkan podcast Cermati kita pada episode kali ini. Kawan pajak, jangan ragu untuk memperlihatkan kontribusimu kepada negeri ini, karena pajak yang engkau berikan adalah bentuk nyata dari keikutsertaan Anda dan juga kontribusi nyata bahwa kita ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Cermati. Semuanya ada hanya di Cermati. Cermati, cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya di Cermati.